Shalom. Sekali lagi shalom. Kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan kita, karena Tuhan selalu baik dengan kita. Amin. Terima kasih kepada Paul yang dimana sediakan saya untuk saya menyampaikan berita keselamatan pada pagi menjelang siang ini. Kita angkat firman Tuhan terdapat di dalam Pengkhotbah pada pasal yang kedua ayat 4, 5, 6, 7, 8 dan lanjut pasal yang ke-11. Kalau siapa dapat cepat, tolong membaca untuk kita semua. Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-4, 5, 6, 7 dan 8. Ayat 4. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Ayat 5. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan tanaman-tanaman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Ayat 6. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Ayat yang ke-7. Ayat 7. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan aku budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Ayat 8. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyayangkan anak-anak manusia, yakni banyak gunting. Ayat 9. Ayat 11. Ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah kulakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menyaring angin. Angin memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Kembalikan. Sidang pergabungan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih atas pembacaan Tuhan Yesus berkati. Tema yang ada di depan kita di atas mengajukan nilai-nilai kerajaan Allah dalam keluarga di bumi Paniai. Matius 6 ayat yang ke-10. Di bawah tema ini saya berikan satu topik pembicaraan di pagi menjelang siang ini. Hidup itu sebentar. Sementara kita hidup mengajukan nilai kerajaan Allah. Amin. Hidup itu sementara. Hidup itu datang dan pergi. Ada amin? Hidup itu sandiwara. Hidup adalah seniman atau seni. Manusia tidak ada yang abadi. Ada yang abadi? Manusia tidak ada yang abadi. Hidup hanya sementara. Langit yang besar, bumi yang besar, segala sesuatu yang ada di atas muka bumi sementara. Tidak ada yang abadi. Ibu bapak sidang pergabungan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Teks yang tadi kita sudah baca
kita kembali merenungkan dan kita kembali melihat bahwa Raja Salomo dia menulis 3 buku. Buku yang pertama adalah Kitab Amsal. Kitab Amsal itu berbicara tentang hikmat dan pengetahuan. Raja Salomo dia memiliki hikmat yang begitu luar biasa, pengetahuan yang begitu luar biasa. Tetapi dia memberikan pertanyaan. Hikmat dan pengetahuan yang memiliki tanpa memiliki nilai-nilai kerajaan Allah, tanpa memiliki Yesus, itu bukan hikmat dan pengetahuan. Amin. Sidang perkabungan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini dunia mencari hikmat dan pengetahuan begitu luar biasa. Tetapi Raja Salomo bilang hikmat dan pengetahuan yang kumiliki itu luar biasa. Tanpa memiliki Tuhan semuanya sia-sia belaka, tidak ada artinya. Amin. Kitab yang kedua adalah kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah itu berbicara tentang harta dan kekayaan. Sesuai dengan tadi firman Tuhan pasal 2 ayat 7 dan 8. Waktu aku hidup di Yerusalem sebelum dan sesudah, tidak ada orang yang sama dengan saya, karena saya adalah orang kaya. Dia memiliki kapal, pesawat, emas, nikel, tembaga, uranium, rumah, sapi, keledai, unta, domba, dan lain-lain sebagainya. Tetapi dia bilang begini, sesuai dengan teks yang tadi kita sudah baca. Harta dan kekayaan yang memiliki tanpa memiliki nilai kerajaan Allah atau tanpa memiliki Tuhan Yesus, harta dan kekayaan yang memiliki semuanya adalah sia-sia belaka, tidak ada artinya. Amin. Kitab yang ketiga, Kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung itu berbicara tentang laki-laki dan perempuan, berbicara tentang suami dan istri, itu berbicara tentang pernikahan. Raja Salomo dia mempunyai berapa istri? Ada yang pernah suka? 1.000 istri atau 1.000 orang. Amin. Di sini ada yang 1.000 istri. Negara lain tidak ada toh? Amin, luar biasa. Dia menikah tua, muda, orang panjang, pendek, ya, hidung becek, hidung panjang, cantik, ya. Dia menikah anak-anak kaya, anak-anak miskin. Dia menikah anak kampung, anak kota. Pokoknya semua wanita dia sudah menikah. Dia sudah tahu hidup keluarga. Dia sudah tahu soal masalah perempuan. Amin. Tetapi dia bertanya lagi, ya. Dia menikah yang terakhir adalah anak kecil, belum keluar buah dadanya. Ini saya menikah 1.000 orang, tapi kenapa tidak puas dengan hidup? Tidak puas dengan 1.000 istri?
Apalagi ini Raja Salomo dia berapa istri? 1.000. Saya menikah 1.000 orang. Ya. Tapi bagaimana? Hah? Apa artinya hidup ini? Tidak ada arti. Walaupun saya memiliki 1.000 istri, kalau saya tidak memiliki nilai kerajaan Allah atau tidak memiliki Yesus, 1.000 istri adalah sia-sia belaka, tidak ada artinya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan yang Yesus kasih, hidup itu sederhana. Kita belajar dua bagian di kesempatan pada pagi siang hari ini. Bagian yang pertama, saya memberikan satu topik pertanyaan. Apa artinya hidup ini? Amin. Kalau begitu, apa artinya hidup ini? Ini Raja Salomo, dia memiliki segala kekayaan, harta, emas, demikian dan lain dan sebagainya. Tapi dia bilang, Raja Salomo dia memiliki hikmat dan pengetahuan begitu luar biasa, tapi dia memberikan pertanyaan lagi. Apa artinya? Raja Salomo dia memiliki 1.000 istri, tapi dia tidak puas dengan 1.000 istri. Berarti apa artinya? Kita sama-sama berikan jawaban. Di sini ada 4. Ada 9 tapi di waktu yang kita belajar 4 arti hidup. Amin. Apa artinya hidup? Umat Tuhan yang Yesus kasih. Jawaban yang pertama, hidup tanpa melayani itu bukan hidup. Amin. Kita dipilih untuk kita melayani. Umat Tuhan yang Yesus kasih, Markus 10 ayat 40. Yesus bilang begini, aku datang bukan melayani, tapi melayani. Kita dipilih untuk dilayani tidak, kita melayani. Umat Tuhan yang Yesus kasih. Kalau kita melayani hati yang sukacita, muka yang selalu senyum, lapang dada. Amin. Kita melayani jangan muka murung ya. Di sini ada suster menteri. Ada kan? Ada. Pengasuh? Ada pemimpin? Ada bawahan? Ada anggota? Ada masyarakat? Ada ibu rumah tangga? Ada kepala keluarga? Ini kita gembala, kita melayani orang.
semuanya. Benar? Kalau bukan dalam pendatang, mungkin dalam barang. Amin. Kalau kita orang perempuan ya sudah 100 meter, barang-barang seperti ini. Ya hidup itu melayani. Ada suatu kali ibu dan bapak berpisah. Amin. Kita dipisahkan oleh mau. Ada yang nyata di sini. Ada suatu menikah. Coba angkat tangan. Sekarang bagaimana? Rindu suami yang meninggal. Tetap rindu. Pada saat kita berdua hidup, dia masih hidup, tetap asmani. Kita ikatkan sedikit tadi ya. Ada yang janda kan? Suami meninggal, masih rindu jalan. Pada saat suami hidup, hidupnya sudah 100 meter. Itu bukan hidup. Ada? Ada bapak-bapak? Ada bu? Kalau muda? Ada? Yang kepala keluarga? Ada? Belayan istri? Ada toh? Tapi hati-hati dalam hatimu, aku meninggal sudah supaya saya akan perempuan lain. Ada kan? Saya tidak lihat tapi harus dia tahu. Amin. Ada toh? Awal banget tadi. Perempuan simpanan ada di sini, ada di sana, ada di mana? Ada. Saya punya marah-marah. Sudah saya masih ada bisa keluaran. Sudah tua. Oh, mati sudah. Aku meninggal sudah. Supaya saya kawin. Yang masih muda, yang masih cantik. Amin. Atau mungkin sekantor begitu. Iya, melayani. Hidup ini untuk melayani. Utama dan terutama itu keluarga. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita melayani dengan setia. Tadi saya tertarik dengan Dinas Sepangkul, ada penyanyi luar biasa. Pak Pendeta, musik hebat juga. Luar biasa. Ini adalah SMK. Benar? Tapi melayani dengan muka yang apa ya? Muka apa ya? Muka yang miring atau muka yang itu bukan melayani. Kita dipilih supaya kita melayani. Hati yang suka cita. Kita melayani. Ya, kita melayani dengan sedih. Jangan dengan emosi-emosi dan masalah. Ini ibu-ibu rumah tangga ini kerja itu setengah mati sepanjang hari. Benar tidak? Masak di dapur itu setengah mati. Tapi kenapa kau muka murung? Kenapa marah-marah lagi baru kau melayani? Tidak boleh begitulah. Amin. Kita melayani suami anak-anak. Kita melayani apa? Hidup itu tanpa melayani itu bukan hidup. Amin. Ada suatu kali kita akan ketemu dengan apa? Kita ketemu apa? Atau kamu semua apa? Saudara, kematian itu kalau bayar dari luar, ya gubernur siapa yang mantan gubernur Lukas NMB bisa bayar dari luar. Tapi mantan gubernur Lukas NMB sekarang dia ada di mana? Bapak-bapak apa sudah pernah ketemu di Jakarta? Sesudah dia meninggal, mungkin dalam satu hotel atau di mobil, tidak ada toh. Kalau dia pergi itu pergi, aman, tidak pernah kembali lagi. Ada satu kali, tunggu dan coba berpisah, aman. Ada satu kali, ya, mau takkan datang. Sementara kita hidup, mari kita melayani. Saat-saat hampir kita mau jiwa itu pergi kepada siapa yang punya. Oh,
hidup ini. Yang kedua, atau jawaban yang kedua, hidup kita untuk kita jujur. Amin. Sementara kita hidup, kita jujur. Kalau tidak jujur, baru kita meninggal bagaimana? Ini tidak jujur. Siapa bilang? Siapa bilang? Siapa bilang? Dari surga juga. Orang ini takut tidak jujur yang sudah usir sudah. Keluarga, sekantor, masyarakat, manusia. Orang ini yang pergi dengan tidak jujur. Ini cerita bagus kan tidak? Tidak baik. Ini sementara suatu kali kita akan meninggal. Amin. Jujur itu penting. Adakah jujur? Ada? Pendeta, ini saya tidak ada uang. Padahal di sahur ada 1 juta. Ini jujur tidak? Tuhan bilang ada 1 juta Pak. Benar tidak? Ada kepala desa di sini. Kepala kampung ada di sini. Tidak ada. Ada kepala kampung yang jujur. Dana kampung yang kamu terima 100 juta kan 200 juta kan 300 saya tidak tahu. Saya hanya dengar saja. Pernah taruh di meja baru kamu potong saya punya bagian. Yang lain kamu bagi. Ada? Ada kan tidak ada? Ada kan tidak ada? Kalau kepala dinas bendara ada jujur? Saudara, kalau tidak jujur, hati-hati. Jujur itu nilai kerajaan Allah. Ya, kalau kita menyatukan nilai kerajaan di bumi sangat susah. Amin. Siapa bilang saya bisa? Siapa bilang saya bisa? 2 Raja-Raja 2 ayat 12 dan 15. Yesaya 33 ayat 15. Masalah uang, dunia ini tidak ada orang yang jujur. Dalam 2 ayat ini. Dengar tidak? Kami pemimpin gereja ada yang jujur, termasuk saya sendiri. Saudara, walaupun saya hanya berapi-api, tapi masalah uang ada yang tidak. Umat Tuhan yang Yesus kasih, jujur adalah nilai kerajaan Allah. Sementara kita hidup, manusia tidak ada yang abadi. Jujur itu sangat penting. Amin. Ada ibu? Ada atau tidak ada? Kalau ada, bilang ada cepat. Ada. Jujur sama suami. Ada 2 juta kalau bapak saya tidak ada uang minta. Benarkah tidak? Ini pas kan tidak pas? Ada 2 juta, jangan itu dong. Jujur saja, bapak saya 2 juta yang punya. Itu penting dalam keluarga. Amin. Ada bapak-bapak kepala dinas? Ada kabar? Ada yang lain-lain lagi? Ada yang jujur? Pendeta ada yang jujur? 1 miliar yang kita terima atau itu taruh di meja di tengah-tengah baru kita atur bagaimana? Ada? Tidak ada? Susah kita melakukan jujur karena jujur itu nilai kerajaan Allah, hukum kerajaan Allah. Amin. Susah. Kami gereja juga susah, apalagi pemerintah. Pemerintah itu keuangan banyak. Saya minta maaf ya kalau saya salah bicara. Tapi hari ini kesempatan bagi saya. Karena firman Tuhan adalah nasihat bagi semua orang. Amin. Bukan karena firman Tuhan itu teguh, bukan karena benci, tapi karena saya. Amin. Luar biasa puji Tuhan. Adakah jujur?
Tadi siang saya bawa perempuan. Ada jujur? Tidak ada toh? Tidak ada. Weh, dunia. Masalah itu berat. Apa artinya hidup ini? Kasih tahu dulu. Di sini ada yang pencuri. Ada anak ayah, anak terminal saya sudah masuk. Ada? Mana coba angkat kami? Yang anak terminal. Hah? Pendeta dia bilang anak terminal di jalanan sedang minum-minum, sedang rampok, sedang curi. Tapi di gereja di pemerintah juga ada anak terminal. Ada anak-anak aibu. Ada anak-anak pencurian. Amin. Mungkin saya salah atau firman Tuhan salah. Kita katakan, oh pencurian banyak ini, dia bawa lari. Tapi Tuhan bilang bagaimana? Pemerintah Kabupaten Paliai lagi ada. Anak-anak siapa? Jangan kita anggap kita orang besar. Benar tidak apa Tuhan? Halo? Periode berikut jangan berulang ya. Jangan banyak pencurian masuk di sini di Kabupaten Paniai. Ini kota peradaban kota Inci. Saya koordinator pemikiran hari ini sampaikan. Amin. Semua pejabat harus hadir di sini boleh. Tidak ada pencurian datang di sini. Tidak ada perampok masuk di sini. Ya, jujur itu sangat penting. Amin. Jujur itu sangat penting. Jujur adalah nilai gereja Allah, undang-undang gereja Allah. Kita bilang orang pendeta itu mereka mau lari, kita punya kekayaan, tapi kita juga sendiri mau lari kok. Benar tidak? Ya, kita masuk jawaban yang ketiga. Ini saya panjang-panjang. Tapi luar biasa, puji Tuhan. Apa artinya hidup ini? Hidup ini untuk kita merendah hati. Amin. Matius 18 ayat 1 sampai 4. Di antara murid-murid mereka bertengkar tentang terbesar dalam kerajaan surga. Mereka tiba di Yerusalem. Lalu Yesus sampaikan, dengan jalan, kenapa kamu bertengkar? Yesus ingin tahu pikiran mereka. Yesus mengambil dan memeluk seorang anak
Tidak ada yang bisa ketahui. Itu mereka diri. Ada yang cuci piring, bapak-bapak? Ada. Kalau kasih cebol istri punya kotoran, cuci piring bisa. Ini iklan lagi. Berenang itu sahabat. Ada yang setia ke ibadah, ada setia, ada dong, ada setia. Pernah tidur dengan orang-orang bilang ada di suatu rumah atau di jalan? Ya setia pergi ke ibadah, tapi pernah tidur sama-sama. Panggil dia ke rumahmu dengan orang bilang itu mana di jalan di suatu rumah di mana pasar ada. Ada yang pernah? Jangan kita berpikir pikiran-pikiran yang tinggi. Coba kita turun ke bawah. Amin. Satu kali pakai yang biasa 10 juta di mana? Di sini. Saat baru jalan-jalan saja pagi-pagi. Bisa tidak? Bisa tidak? Kumpanya saya jadi begini, saya jadi begitu. Itu bukan kumpanya. Kalau kau mau kumpanya, ada 5 juta masyarakat atau orang gila. Tuhan sudah tahu. Amin. Amin. Kau simpan miliaran untuk kau bayar kumpanya paling tidak layak segalanya. Itu tidak ada artinya. Yang artinya orang cerita surga, cerita alam ciptaan Tuhan, cerita. Oleh karena apa? Jawaban yang ketiga. Hidup ini apa? Apa artinya hidup ini? Hidup tanpa memuji Tuhan, hidup tanpa mengucap syukur itu bukan hidup. Amin. Ada yang kepala dinas di sini? Ada. Coba angkat kepala dinas. Kepala bidang, kepala seksi, sekretaris. Saat kita diangkat menjadi pemimpin, kita lakukan pengucapan syukur. Benar? Benar dong? Tapi kita turun dari jabatan bisa. Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Luar biasa, puji Tuhan. Ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 itu mengucap syukur dalam segala. Luar biasa, puji Tuhan. Halo ibu-ibu. Tuhan terima kasih karena Tuhan berikan saya persuali ini. Ada yang pernah mengucap syukur? Ada kan? Dapat Tuhan 1 juta baru mengucap syukur. Itu nomor 2. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Di sini ada yang sakit kan? Ada sakit? Asal lihat yang semua sehat-sehat. Ada yang sakit? Pada saat sakit itu masuk di dalam tubuh, Tuhan terima kasih sakit yang Tuhan berikan kepada saya. Ada? Ada kan? Luar biasa. Kita tepuk tangan. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa. Kita mengucap syukur. Tuhan, saya mengucap syukur karena suatu kali saya masuk di api neraka. Ada? Tidak. Kalau kita berbuat dosa, kita berbuat dosa. Kalau bahasa Inggris itu bagaimana? Atau bahasa kita bagaimana? Ubat teman PPT kan, kemudian kita ada lagi PPT kan. Ada? Tuhan terima kasih. Saya melakukan dosa jadi
bisa ada mana? Ada? Halo? Saat kita buang kotoran ada yang mengucap syukur. Ada kuasa Tuhan yang kita belajar. Ini terapi yang kita mau tutupi. Ada. Luar biasa. Puji Tuhan. Kita minum. Minuman itu warna pokoknya warna apa saja. Warna coklat kah, warna biru kah, warna hijau kah, warna kuning kah, warna apa. Pokoknya kita minum di atas. Itu minuman apa? Eserayos kah? Kopi susu kah? Apa lagi? Kopi kah? Teh kah? Apa? Hah? Pokoknya minuman yang ada di toko. Keluar ke bawah bagaimana? Keluar? Dia keluar warna-warna atau? Hah? Ada warna putih. Tuhan taruh mesin apa ya? Ya, Tuhan taruh. Di dalam manusia ini mesin apa begitu? Di dalam mesin itu minum warna merah, keluarnya warna putih. Hijau, keluar warna putih. Nah, coklat, keluar warna putih. Biru, keluar warna putih. Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Karena mengucap syukur kepada Tuhan. Hah? Suami-suami adalah sepanjang hari ibu marah, ibu berteriak. Hah? Tuhan mengucap syukur. Apa yang ibu kasih tahu? Ada suami yang lakukan begitu. Ada kan saudara? Hah? Mama kasih kedua suara, Bapak juga kuat. Mama 10, Bapak 1 buku. Kalau Mama 1 buku, Papa bagaimana? Angkat. Ucap syukur saya. Baik waktu, tidak baik waktu. Ini adalah raja Allah. Surga itu penuh dengan pujian dan penyembahan. Amin. Surga itu penuh dengan pujian dan penyembahan. Ada suatu kali Tuhan bunyi dari udara. Semua orang akan menuju ke sana. Ketika orang saleh masuk ke surga, tidak bawa harta dan kekayaan, pengetahuan dan hikmah, rumah, istri dan anak-anak. Amin. Yang bawa adalah hanya pujian dan penyembahan. Kota surga penuh dengan pujian dan penyembahan. Amin. Sepanjang malam, mulai jam 9 sampai selesai jam 5 subuh pagi, menyanyikan, memuji kebesaran. Ada ibadah dari setiap pendeta main keyboard. Haleluya, puji Tuhan dan sah. Di rumah Tuhan pujian dan penyembahan. Itu benar tidak? Saudara, Tuhan ada menciptakan malaikat supaya siang dan malam hanya memuji-muji nama Dia. Satu kali pakaian dinas, semua pakai. Kalau kau punya kamar itu, hanya pujian dan penyembahan. Mulai sore sampai pagi, karena surga itu penuh dengan pujian dan penyembahan. Amin. Saudara, ini napasnya. Amin. Ada pernah dengar
Kalau pemimpin hanya jujur, kalau engkau jujur, engkau diberkati oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Hidup itu sebentar. Ada satu kali kita pergi ke sana. Ke sana di Jakarta, di Jayapura, tidak saudara. Ke negeri yang mana? Yaitu negeri kerajaan Allah siapkan bagi kita. Amin. Di sana ada pilihan dan penyembah. Tidak ada istilah malam siang. Ya, tidak ada istilah ya keluarga, suami istri tidak ada. Tidak ada. Di sana hanya penuh dengan pujian dan penyembah. Tuhan memberkati kita. Hidup itu sebentar. Mari kita berdoa. Saya minta Bapak SPG sebagai kepala dinas apa ya saya lupa. Sekwan berucap syukur. Bapak kami mengucap kepadamu atas kebenaran firman yang kau sampaikan kepada kami. Bapak, hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman kepada terus agar kita waktunya akan kebenaran dan sampaikan kepada semua bangsa. Tuhan, terima kasih melalui pendengar firman ini akan mengubah pikiran kami, hati kami agar menjadi manusia berbeda pada Engkau. Tuhan, terima kasih dan pendengar firman yang tolong kami dari awal sampai akhir. Tuhan, terima kasih. Bila doa dan tempat syukur kami, ampuni salah dosa kami dengan pertolongan doa kami. Tuhan Yesus teruskan kami doa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.